tampung sumber daya air. Perubahan kualitas air sungai dapat diketahui dengan melakukan pemantauan. Pemantauan aktivitas air berguna untuk mengetahui sebab akibat suatu kegiatan pada kualitas air sungai. Perubahan kualitas air pada sungai mengalami dinamika yang sangat cepat akibat besarnya beban pencemaran dari aktivitas masyarakat di sepanjang sungai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas air sungai dan mengetahui kondisi atau tingkat pencemaran perairan di sungai. Nah, selanjutnya air sungai adalah air yang mengalir di alur sungai atau sungai kecil. Ini biasanya berasal dari berbagai sumber termasuk air hujan, air permukaan, atau mata air di pegunungan. Air sungai terus mengalir membentuk sistem aliran yang dapat mengetahui lingkungan sekitarnya dan menyediakan habitat bagi berbagai bentuk kehidupan. Kualitas air sungai sangat penting karena dapat mempengaruhi ekosistem sungai dan memanfaatkan manusia terhadap sumber daya air. Dapat kita lihat di sini, kualitas air pada suatu wilayah perairan sungai sangat mudah berubah baik secara alami maupun buatan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Namun secara umum ditinjau dari intensitas perubahan yang terjadi, terdapat kecenderungan perubahan aktivitas air akibat oleh kegiatan manusia yang lebih dominan dibandingkan dengan perubahan secara alami. Suatu air dikatakan tercemar apabila perubahan kualitas air tersebut mencapai titik di mana dapat mengganggu pemanfaatan air. Nah, kita masuk dalam permasalahan yaitu kualitas air sungai yang berkaitan dengan air permukaan melibatkan penggunaan lahan, erosi tanah, dan kebijakan tata ruang. Penggunaan lahan yang tidak terkendali dapat menyebabkan aliran permukaan membawa sedimen, nutrisi, dan bahan kimia ke sungai, merusak ekosistem dan menyebabkan degradasi kualitas air. Kebijakan tata ruang yang tidak tepat juga dapat berkontribusi pada masalah ini. Nah, rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana tingkat pencemaran air sungai oleh limbah industri dan domestik. Dan yang kedua, apa dampak erosi tanah terhadap kualitas sungai. Yang ketiga, bagaimana kebijakan tata ruang mempengaruhi perlindungan kualitas air sungai. Dan yang terakhir, bagaimana dampak perubahan iklim terhadap kualitas air sungai. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan. Yang pertama, bertujuan untuk mengetahui kualitas air sungai. Yang kedua, bertujuan agar mengetahui tingkat pencemaran air sungai. Dan yang terakhir, bertujuan menganalisis penggunaan kualitas air sungai. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.